Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat semuanya? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Wah, gitu ya, banyak banget yang jawabnya nggak tegas gitu ya. Suara saya kedengaran Pak dari belakang? Jelas ya? Siap. Nanti jangan kaget ya tiba-tiba kalau ada suara yang aneh-aneh ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Audio Martiano. Latar belakang saya dulunya adalah salah satu karyawan di Bank BUMN ya. Depannya B, belakangnya I, tengahnya N. Nah, BNI. Nah, di sini juga ada kolega saya nih ya, dari Semarang jauh-jauh ke Solo, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, izinkan saya sebagai penutup ya. Ibaratnya makan, teman-teman semua udah kenyang, betul? Udah kenyang kan? Penutupnya apa? Dessert, ya kan? Namanya penutup pasti yang manis-manis. Nah, berarti kelihatan kan yang paling manis siapa? Enggak ya, bercanda ya. Semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, manis-manis semuanya ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kira-kira tadi banyak terinspirasi nggak dari cerita dari Mas Fran, Mbak Lia, Mang Ijo, Deng Reni, Cireni ya, dan juga banyak dari beberapa sharing yang lainnya. Terinspirasi? Oke, saya nggak tahu Bapak Ibu semuanya, karena 2017 lalu saya ingat banget datang ke acara seperti ini. Saya duduk di pojok sendiri paling kiri, nonton acara seperti ini sambil makan kacang. Ya, saya udah kayak nonton konser, betul? Saat itu yang terjadi adalah saya melihat sikap saya gimana? Sambil ke tangannya begini ya, kakinya ya. Paling aman. Itu sikap saya teman-teman semuanya ya. Nah, sampai satu ketika si pembicara yang kebetulan beliau ada di sini ya, itu bisa merontokkan ego saya dan memecah belah hati saya teman-teman ya. Bener, itu di Jakarta. Saat itu teman-teman semuanya, beliau ini anak muda, sama seperti saya umurnya. Bicara di depan tentang impian dan lain sebagainya. Seketika itu kayak hati saya di bang. Itu terjadi teman-teman semuanya. Karena beliau menceritakan bahwa impiannya ini sama persis dengan saya. Yaitu untuk orang tua yang tersisa tinggal satu-satunya untuk ayahnya. Dan saya sama seperti itu. Dan sejak itu teman-teman semuanya, saya ambil keputusan untuk fight dan terus berjuang. Ya. Dan pembicara itu adalah Mas Dipa Ramamalang. Wah, itu momentum teman-teman semua ya. Nah, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin nggak semuanya akan mendapatkan manfaat atau magic moment dari seminar seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya buat Bapak Ibu semua yang menyimak dari awal sampai akhir dengan kusyuk, dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan mengikhlaskan dirinya untuk belajar untuk terus tumbuh berkembang, saya yakin Anda akan mendapatkan magic moment untuk Anda bisa berhasil di bisnis energi, teman-teman saya. Pertanyaannya, siap nggak untuk punya rasa seperti itu? Siap? Nah, saya pengen tes dulu kalau gitu. Teman-teman semuanya, ada yang ngantuk? Gak ada yang ngantuk kan? Nah, kalau nggak ada yang ngantuk teman-teman semuanya, ya, saya pengen tahu semangat Anda. Semangatnya harus yang ekstra ya. Tepuk tangannya itu teman-teman di atas kepala, lalu sambil teriak ya, yeah, kayak gitu ya. Kita coba tes dulu, oke? Kita namakan tepuk tangan apa ya? Semiliar, kita tahuin Pak Teddy kalau semiliar doang Mas Rama ya. Tepuk tangan kaya raya, gitu aja ya. Tepuk tangan kaya raya. Yeah. Luar biasa. Yang nggak tepuk tangan biarin, nggak pengen kaya raya dia ya. Kayak gitu. Nah, dan teman-teman semuanya ya, sebelum saya mulai apa yang saya sharingkan teman-teman, saya boleh minta teman-teman semua berdiri semuanya. Berdiri. Tadi kan udah sesi yang luar biasa ya, di awal ke akhir ya. Sudah berdiri semuanya? Lagi makan bro. Teman-teman sudah siap untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih baik lagi teman-teman semuanya untuk perubahan kehidupan kita semuanya? Siap? Ikhlas menerima informasinya? Ikhlas? Kalau gitu teman-teman, kita mulai dengan rasa syukur ya. Di luar mungkin sedang gerimis mau hujan, tapi nggak usah takut teman-teman. Karena kenapa? Hujan 1%-nya itu adalah air, 99%-nya adalah kenangan.
enggak. Oke. Habis ini gue diomelin Mas Rama nih Mas. Oke, teman-teman semuanya, boleh ya apapun agama Anda kita bersyukur sama-sama pada siang sore hari ini, boleh? Sekarang teman-teman semuanya letakkan tangan ada di dada Anda. Saya pimpin teman-teman semuanya. Ya Allah, ya Tuhan, saya bersyukur bisa hadir di ruangan sore hari ini untuk menerima banyak informasi dan untuk menerima banyak inspirasi yang saya yakin dan percaya melalui bimbinganmu ke depannya saya akan sukses kaya raya di bisnis energi. Amin. Amin. Lepas kaya raya teman-teman semuanya ya. Nah, ini baru semangat. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, langsung kita mulai ya teman-teman ya. Yuk. Oke, teman-teman semuanya, tadi teman-teman semuanya sudah mendapatkan banyak sekali sharing dan juga materi dari para pembicara yang luar biasa hebat ya. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulannya sedikit dan mungkin sedikit banyaknya akan menginspirasi teman-teman yang tadi diceritakan sama Serama itu loh ya. Naik turunnya ya. Saya akan ceritakan apa adanya. Siapa tahu kondisi saat itu juga dialami oleh Bapak Ibu saat ini. Boleh ya? Nah, kita mulai. Gini teman-teman, Anda bisa melihat dari satu gambar sebelah kanan saya ini ya. Dare to take a risk. Kita berani mengambil resiko. Kita harus paham dulu ini ya. Kenapa saya contohkan gambar ini? Ada orang yang lagi berjalan dilemparin batu, oke? Tapi dia tidak mau membalas melempar batu itu. Yang dia lakukan, dia kumpulkan satu demi satu batu itu hingga akhirnya dia bangun menjadi sebuah istana. Betul? Ada intisari dari cerita ini teman-teman dan sangat menyentuh sekali. Saat kita berproses berjuang di bisnis energi, siapa yang mengalami PHP? Nggak dibukain pintu sama prospeknya ada? Wah, langsung ketawa banyak ya. Dicuekin ada? Ada. Ditinggal tidur ada? Ada. Diledekin di kantor ada? Di tempat kerjaan ada kan? Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah kecewa ya. Sedikit demi sedikit tumpukan itu teman-teman susun hingga teman-teman membangun istana sebagai seorang gastri berikutnya teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Artinya teman-teman semuanya, kita harus bisa mengenali dulu resiko kita. Setelah kita mengenali resiko, kita menyadari kalau kita itu memiliki resiko. Lalu kita bisa mengelolanya. Next. Nah, ini teman-teman ya. Kita kenal dulu nih resiko kita. Pekerjaan kita ini punya resiko enggak ya? Itu harus dipahami dulu ya. Contoh, next mas. Nih, teman-teman bisa melihat beberapa pekerjaan yang saya coba kumpulkan yang mewakili beberapa di luar sana, ya. Ada pekerjaan sebagai seorang karyawan, ya. Ada juga seorang pengusaha. Ada juga ibu rumah tangga. Loh, ibu rumah tangga pekerjaan juga nggak? Pekerjaan juga, bisa kena risiko juga. Lah kalau ketiban serkan gimana? Kotak begitu. Itu risiko juga kan? Nah, pensiunan, bapak rumah tangga, pengangguran pun juga punya risiko loh, betul? Sementara ini kita mengerti nggak kalau kita punya risiko? Itu dulu teman-teman semuanya. Oke? Lalu kalau kita sudah mengenal risiko, kita sadar dulu kita risiko ini apa. Contoh kalau karyawan. Kalau Anda risikonya apa? Dipecat. Ada yang karyawan di sini? Oh, cuma satu orang, dua orang. Ah, jujur aja nggak apa-apa ya. Banyak yang karyawan ya. Ada yang pengusaha? Ada yang bapak rumah tangga kayak gini? Ada? Banyak juga. Ada ibu rumah tangga? Wih, luar biasa ya, banyak ya. Keren banget. Artinya teman-teman semuanya, apapun resiko, apapun profesi Anda punya resiko, betul kan? Resikonya seperti ini. Dipecat, PHK, bangkrut, meninggal, dan lain sebagainya. Oke? Selama ini kita cuek-cuek aja loh faktanya. Ini kita banyak kan nggak peduli kalau kita tuh punya resiko. Sehingga apa? Kita lupa untuk mengelola itu. Kita lupa, satu, punya sumber income yang besar. Sudah punya belum income yang besarnya? Ya. Ya udah. Kalau itu yang kedua aja. Sudah punya tabungan yang aman belum? Kok belum semua? Aman itu berapa mas? Ya tergantung biaya hidup Anda berapa. Kalau Anda biaya hidupnya 10 juta sebulan, maka amannya Anda setahun berarti 100 juta kan? 120 juta kali 10 tahun.
Nah, gitu loh teman-teman, ya. Jangan wes kok gampang lah mas, yang penting iso mangan karo ngombe. Ya nggak begitu teman-teman ya. Ada prosesnya ya. Lalu apalagi sudah punya backup plan belum? Backup plan itu kalau kita kena risiko meninggal, sakit dan lain sebagainya, itu akan membiayai keluarga kita. Sudah punya kos-kosan, kontrakan atau apa seperti itu misalkan. Belum? Mau nggak kalau punya seperti itu? Ya kan? Pasti mau ya. Lalu sudah investasi layar ke atas belum? Justru karena kita datang ke ruangan ini, ke acara ini, Anda semuanya investasi layar ke atas loh. Ya, aplaus dong buat teman-teman semuanya ya. Kemudian instrumen investasi, kemudian kita punya warisan legacy atau apa. Mas, masa iya kita bakal punya resiko itu? Jelas teman-teman, jelas banget. Saya ingin kasih ilustrasi teman-teman. Contoh ya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ini tangan saya, anggap bahwa ini adalah Anda. Bisa dimengerti? Selama Anda masih kuat bekerja, berarti Anda masih kuat untuk menafkahi orang-orang yang Anda cintai. Setuju? Ini adalah anggap anak Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, orang tua Anda. Ya. Selama Anda masih kuat bekerja dan berusaha, Anda masih bisa memberikan support ke mereka. Betul? Cuma terpikir nggak Bapak Ibu kalau sudah punya resikonya tadi? Sakit, kecelakaan kerja, di PHK, terus meninggal. Berantakan nggak? Ini tinggalin. Pertanyaannya siapa yang ngambil? Yang menyelamatkan mereka? Tetangga Anda? Diri sendiri, betul ya Bu ya? Apakah keluarga kita ada yang mau untuk bisa support anak kita nanti? Belum tentu ada teman-teman. Maka Anda harus sadar kalau punya resiko. Bisa dipahami? Sadar? Sadar atau benar? Sadar dong ya. Berarti semuanya punya resiko nggak? Punya. Justru karena semuanya punya resiko teman-teman semuanya, maka Anda jalankan bisnis Najik. Karena di bisnis Najik kita bisa mengelola resiko kita bisa menjadi seorang industri, kemudian kita punya dana operasional $5.000 per bulan, bisa riskan. Keren banget gak Najik teman-teman? Dan contohnya udah ada ya. Itu masa depan kita semuanya ya. Nah, next mas. Nah teman-teman semuanya kan ada satu video yang dimana teman-teman akan tahu ya, di video ini ada perbandingan antara resiko ya, sehingga ada perbedaannya antara orang yang bisa mengelola resikonya sama orang yang tidak ya. Orang yang bangunnya rajin sama orang yang bangunnya berantakan ya. Mungkin video ini bisa mewakili Anda ya. Kita saksikan bersama-sama. Silakan. Yang bikin Pak Teddy ini ya. Ada yang bangunnya tertib, ada yang bangunnya nggak tertib. Yang satunya udah siap, yang satunya baru bangun. Ada yang begini? Nah, saya yakin pasti ada salah satu dari Anda di sini ya, yang alami seperti itu. Dan bisa lihat ya. Wah, mepet. Sukanya berangkatnya mepet-mepet, ya kan? Nah, saya juga pernah ngalamin posisi itu. Ya, berangkat kerja sukanya mepet. Ya. Dan ya. Singkat cerita 5 tahun kemudian seperti ini dengan posisi kamar seperti ini. Yang hidupnya tertib, dia mempersiapkan backup plan, dia punya big source income, dia rajin, ya. Dia sudah mempersiapkan untuk renovasi rumah dan sebagainya. Ya.
Yang satunya dia cuma bisa kepo, ya, dengerin aja. Karena dia berpikir bahwa yang penting dapat gaji, gitu loh teman-teman. Yang penting stabil. Tapi dia nggak berpikir untuk merencanakan masa depannya dengan lebih baik. Ya. Nah, persiapan-persiapan ini kok kurang. Ada yang seperti itu? Ya, belum punya tabungan, pendidikan anak belum tercukupi. Sekarang kontrak kerja saya sudah diperpanjang, Bu. Jadi untuk 15 tahun ke depan kita terjamin. Iya, Pak. Bapak juga jaga kesehatan ya. Bapak jangan capek-capek. Semakin tua masih suruh kerja, teman-teman, ya. Yang terjadi begitu. Ada yang relate dengan ini ya? Pasti ya. Sebagian dari Anda pasti akan relate banget dengan video ini. Gimana, Pak? Ya, gitu-gitu deh. Ya, Pak ya. Ya. Ada yang mengalami hal yang sama seperti video ini, teman-teman? Ada? Sebagian ada? Kalau plus jangan malu-malu, plus aja ya. Plus malu-malu. Saya tahu kok. Malu-malu itu, lah itu kan aku banget, ya. Kan begitu ceritanya ya. Nah, gak apa-apa teman-teman semuanya. Memang tugas saya kok di panggung ini nyindir-nyindir semuanya ya. Karena saya juga mengalami apa yang Anda alami. Oke, next. Nah, saya pun juga sama seperti teman-teman semuanya. Saya berangkat jadi seorang karyawan bank. Kontrak. Tahu? Kontrak yang sewaktu-waktu bisa dipecah. Paham? Ada yang kangen kontrak di sini? Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Jangan main-main teman-teman. Nanti Anda tergerus rutinitas. Hingga akhirnya apa? Tiba-tiba usia tambah, anak makin gede, lupa nyiapin dana pendidikan, dana pensiun. Hah? Bisa dipahami ya? Saya pun terikat waktu kerja 13 jam teman-teman. Income-nya pas-pasan. Ya, karyawan mana ada income gede, betul? Kena resiko kerja. Ya. Bapak Ibu, ada yang sama seperti saya saat ini yang gajinya 5, setelah tanggal 5, 26 gajian, kita Mbak Lia tadi kan 26 gajian, bayar cicilan, betul? Bayar ini itu dan sebagainya, tanggal 5 udah koma. Akhirnya WA temennya, pinjam dulu 100. Nah, banyak hal gitu ya. Dan banyak sekali teman-teman semua yang terjadi adalah resiko kerjanya bertambah. Kenapa begitu? Karena saat dia menjadi seorang karyawan, income-nya nggak cukup, betul? Akhirnya ngapain dia? Usaha di luar kerja. Jadi driver Gojek, Gokar, punya usaha online, betul? Di sini ada yang karyawan yang punya usaha juga, sambil jadi punya usaha, punya karyawan nggak punya usaha juga, banyak ya? Kira-kira kalau gitu nambah risiko nggak? Nambah resiko, Pak. Saya pun ngalami juga, ya. Yang terjadi adalah saya makin nggak punya waktu, ya. Lalu saya juga makin besar risiko saya. Itu terjadi teman-teman semuanya. Ada yang mengalami seperti itu? Sampai akhirnya saya nggak punya waktu untuk anak saya, usahanya pun bangkrut. Yang terjadi teman-teman. Next. Nah, akhirnya teman-teman saya bertemu dengan bisnis Enanjik, ya. Bisnis Enanjik ini menawarkan solusi perubahan hidup yang luar biasa melalui keajaiban Ecoin System yang ada di bisnis Enanjik, ya, yaitu berupa direct sales ataupun indirect. Bisa kamu ya? Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda pengen membangun income yang besar, Anda harus punya mindsetnya dulu. Jadikan bisnis Enanjik sebagai big source income. Selama teman-teman belum menjadikan itu big source income, teman-teman jalannya jalan begitu aja, nggak akan sungguh-sungguh, nggak akan serius, ya. Maka teman-teman semuanya, Anda bisa membangunnya, bisa dengan direct. Kalau Anda semuanya direct 3-5 unit, dapat 30 juta sebulan rata-rata, seger atau seger banget? Ya, 30 juta sebulan kalau dibeliin liwetnya Mbok Lemu kira-kira disusun sampai ke stasiun balapan nggak ini?
Sampai teman-teman semuanya, ya. Nah, kalau Anda pengen juga membangun tim ya. Anda bangun tim Anda bisa membantu 2 atau 3 tim Anda menjadi seorang new 2A ya. Sebulan Anda bisa dapat income segitu. Berarti Anda punya 2 pilihan nggak? Betul? Bisa dimengerti teman-teman semuanya ya? Anda punya 2 pilihan di NAJ. Pertanyaannya, teman-teman sudah menjadikan NAJ sebagai business income belum? Belum kan? Nah, jadikan itu mentalitas kuatnya teman-teman. Kira-kira untuk mendapatkan 30 juta mungkin atau nggak mungkin? Mungkin kan? Nah, sekarang saya pengen tes teman-teman semuanya. Nyimak? Di kantong saya, nah ada uang 100.000. Oke, siap-siap ya? Mau? Nah, lumayan ya. Buat nutupin apa? Harga tiket. 100.000 ini akan saya berikan kepada teman-teman semuanya yang bisa melakukan game dari saya. Siap-siap? Siap ya? Buat teman-teman yang bisa ngejilat sikunya sendiri, tak kasih 100.000. Monggo, coba. Ngejilat sikunya sendiri. Ayo, 100.000 Bu, Pak. Yang bisa ngejilat sikunya sendiri. Sikunya sendiri Pak, bukan siku sebelahnya ya. Please, tolong, jangan. Mungkin nggak? Nggak mungkin teman-teman semuanya ya. Artinya banyak orang di luar sana yang nggak mungkin tuh banyak dikerjain, tapi yang mungkin malah nggak dikerjain loh teman-teman. Ya, Anda mengerti berarti bagaimana mengikapi bisnis NAJ. Ya, Anda tinggal presentasi, edukasi, seterusnya teman-teman semuanya, sampai Anda mendapatkan hasil yang Anda bisa terima lebih lama. Ya, cukup ilustrasi ya. Next. Nah, Anda pun nggak usah khawatir teman-teman. Di bisnis NAJ kita juga punya mentor. Anda akan diajarin bagaimana cara berhasil di bisnis NAJ. Saya pribadi pun juga sama. Saya punya mentor teman-teman. Ya, mentor saya adalah yang pertama adalah Bapak Oce Tony dari Bu Rina. Beri aplaus untuk Pak Oce Tony dari Bu Rina ya teman-teman ya. Mereka adalah salah satu orang yang sangat mensupport saya, membimbing saya. Benar-benar saat saya kondisi lagi drop, mereka mengulurkan tangan untuk membantu saya teman-teman. Anda bersyukur punya mentor sekeluarga. Makanya kalau saya sama Pak Oce Tony itu bukan kayak sponsor ataupun tim itu enggak, seperti kayak anak sendiri. Makanya lihat kelakuan saya, ya kan? Kayak anak kecil enggak? Ketemu bapaknya, ya? Biar dijajanin, gitu. Itu seperti itu. Makanya kalau teman-teman mau dijajanin sama Pak Oce kayak anak kecil aja, ya? Itu semuanya. Anda happy jalankan NAJ-nya, ya? Mentor saya yang kedua adalah Bapak Teddy Hendriana. Saya di sini sengaja nggak mau nunjukin ini loh hasilnya udah punya Indomaret, udah punya villa, udah begini nggak mau. Yang saya tunjukkan di sini adalah sisi di luar itu teman-teman. Kita di NAJ tidak hanya sekedar mendapatkan materi, tetapi teman-teman mendapatkan persaudaraan yang rasanya itu lebih kental daripada keluarga sendiri. Beneran loh itu terjadi. Di saat keluarga kita banyak nggak percaya atau banyak mencibir kalau kita bisa berhasil, justru orang yang bukan keluarga buat kita ini yang malah mendukung kita, mensupport kita untuk kita berhasil. Betul kan? Seperti halnya mentor saya yang berikutnya, namanya Pak Teddy Hendriana, bagus semuanya. Saya ingat banget, mau konsultasi ke Bandung teman-teman, lagi kondisinya konsultasi rutin. Saya datang pagi-pagi, Bapak Ibu, teman-teman itu, dia bukannya apa itu enggak, mandi juga belum teman-teman. Itu bukain pintu, benar ya, dikeluarin Vespa-nya, gitu. Terus kemudian keluar, aku bingung, lah ini dipersilain masuk juga belum, kok udah ditinggal gitu kan, di Bandung tuh. Ternyata balik lagi, bawa lagi itu beliau bawa 2 bungkus nasi kuning. Wih, bukan nasi kuningnya teman-teman semuanya, tapi bentuk perhatian dan kasih sayang itulah yang kita butuhkan. Ya, asik gak seperti itu? Asik ya? Kita punya seperti itu teman-teman saya. Yang berikutnya adalah Mas Dipa Rama. Nah, tadi saya sudah ceritakan di awal ya. Gara-gara beliau ini teman-teman semuanya, saya nyemplung di bisnis NAJ. Saya dulunya trauma namanya MLM. Ya, karena saya dulu pelaku MLM. Ya, depannya T, belakangnya S, lambangnya singa. Ya. Nah, tahu semua nih alumninya pasti ya. Saya seperti itu teman-teman semuanya ya. Tapi berkat beliau cerita tentang impian dan dreams-nya, ya, saya tersadar bahwa saya harus memperjuangkan impian saya di sisa waktu saya. Itu dari Mas Dipa Rama Malano. Beri aplaus teman-teman semua untuk Mas Dipa Rama. Dan satu hal lagi teman-teman, saya ingin sedikit cerita ya. Next Mas. Salah satu mentor yang membuat saya, aduh. Aduh. Jangan
mikir jangan aneh-aneh loh. Di foto ini ada story tersendiri teman-teman. Saya izin minum dulu ya. Pak Teddy memang seperti itu teman-teman. Orangnya apa adanya. Tidak mau dibuat-buat. Ya, memang apa adanya. Saya udah minta izin minta ini. Pak, fotonya nggak apa-apa tau. Nggak apa-apa, udah tampilin aja. Karena kenapa teman-teman? Teman-teman mungkin lihat gambar ini, mungkin teman-teman ngerasa seperti kayak, wah lucu, kayak cara pendekan, jijik mungkin ya. Tapi buat saya teman-teman, ini adalah momen titik balik saya. Di saat saya menjalankan Vision Najik tahun 2017, saya 11 bulan mencapai 6A. Saya pikir problem kehidupan keluarga rumah tangga saya adalah finansial. Ternyata begitu saya sudah mencapai 6A teman-teman, ternyata bahagianya tidak bisa diselamatkan. Akhirnya saya berpisah, saya sendiri. Karena banyak hal yang terjadi teman-teman di 2017-18 tersebut. Sampai akhirnya teman-teman, saya stres, saya bingung. Di 2018 saya konsultasi dengan Pak Teddy. Diajak ke apartemen beliau saat itu teman-teman. Dan saya baru tahu ternyata Pak Teddy dulu pun mengalami hal yang sama seperti saya. Cuman bedanya beliau mengalami itu di 4A, saya mengalami itu di 6A. Akhirnya berkat dikuatkan dari nasihat seorang kakak, arahan dan bimbingan seorang ayah di sini teman-teman, saya menjadi kuat kembali. Saya di sini hampir nyerah loh di foto ini. Saya sudah nggak mau jalankan bisnis, saya benar-benar mau give up. Saya udah males bisnis. Saya benar-benar kondisi yang benar-benar terpuruk teman-teman. Keluarga berantakan, nggak bisa diselamatkan. Ada yang di sini mengalami seperti saya dulu. Itu terjadi teman-teman. Di tahun 2018 ini Tuhan memperkenalkan saya dengan seorang Teddy Hendriana. Hati saya dikuatkan, hati saya dibesarkan dengan story beliau bahwa beliau bisa melewati itu semuanya dan berhasil di Vision Najik dari seorang dasar. Hingga akhirnya di momen ini teman-teman, saya bangkit lagi, saya mengulangi lagi dari 0A lagi. Saya gaspol lagi, saya berjuang lagi, saya fight lagi. Hingga akhirnya 11 kemudian juga saya 6A lagi teman-teman. Sama, makanya 11 bulan. Kok bisa begitu mas? Nah, pengen seperti itu teman-teman? Jangan pisahnya ya, jangan hancur rumah tangganya, enggak ya. Tapi prosesnya teman-teman, saya bahkan mengulangi dari 0A lagi, 6A lagi loh. Ya, kuncinya cuma satu teman-teman ya. Ikuti arahan mentor Anda yang on the track. Paham? Karena kalau sampai salah mentor ya bahaya. Ya, mengalami. Ya, nggak usah diceritain. Makanya saya agak gimana main botak-botak tuh. Kecuali Mas Rama, Mas Rama. Tapi ini teman-teman semuanya paham maksud saya ya. Saya pada saat terpuruk, kondisi saya terpuruk, jatuh dan lain sebagainya, kondisi minus, saya berani mengulangi lagi dari 0A, kemudian saya fight lagi, berjuang lagi, 6A 11 bulan juga loh teman-teman. Berarti bisa diimplikasi nggak? Bisa teman-teman semuanya ya. Oke, jadi teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan ya. Oke, next. Nah ini teman-teman, ada satu video yang menggambarkan kenapa kok kita itu harus ikuti arahan mentor-mentor kita ya. Mau kita pakai jurus ala-ala apapun tetap kalah sama mentor kita karena pengalaman beliau lebih jauh lebih tinggi, betul kan? Nah ini seperti videonya. Ini kayaknya saya sama Pak Teddy 15 tahun lagi ya. Banyak nggak yang pakai cara sendiri? Akhirnya nggak berhasil, ujung-ujungnya balik lagi ke mentornya. Ayo, Mas kok nyindir saya tuh? Nggak nyindir, saya ngalami itu. Paham ya teman-teman ya? Saya juga mengalami apa yang teman-teman alami kok. Jadi nggak usah khawatir, santai saja, relax saja, happy aja. Mau? Mau ya? Next mas. Nah, akhirnya teman-teman saya berani ambil keputusan. Ya, saya hutang lagi teman-teman. Jadi saya menjalankan Vision Najik awalnya adalah dengan cara hutang. Nah, siapa yang di sini yang hutang? Join Vision Najik. Loh,
Semuanya. Serius lu langsung loh. Cuman Mang Ijot sama Cireni yang nggak utang kayaknya ya. Oh utang juga ya, cicil tadi ya, luar biasa ya. Berarti Anda semuanya nomor 2 berikutnya ya. Kerjain teman-teman, sungguh yuk kita fokus sekarang ya. Nah, saya pun juga sama teman-teman. Mindset saya adalah saat saya kondisi punya hutang yang besar, ya, saya berpikirnya adalah saya mau menambah hutang kecil untuk menyelesaikan hutang besar. Udah sadar kalau hutang berarti kita harus sadar buat gaspol, bener kan? Tapi di luar sana yang terjadi, udah sadar punya utang, tapi kerjanya malah tinggi-tinggi. Jumlah presentasinya malah mini. Akhirnya ngeluh ke sponsornya, aku loh angel closing, Mbak. Iku loh di presentasi, uangnya orang aso, Mbak. Aku so ganteng loh, banyak banget gitu loh. Ya, padahal karena jumlah presentasinya sedikit, teman-teman. Kalau ada yang seperti itu di ruangan ini, saya kasih hadiah. Gendang gitu loh. Oke, banyakin aja sharing giving-nya teman-teman. Karena kalau Anda banyakin prosesnya, pasti teman-teman akan menuai hasilnya. Itu udah pasti, itu udah hukumnya begitu. Oke? Nah, saya pun juga sama teman-teman. Mau saya prosesnya mandiri, saya bareng tim, atau saya ajak anak saya, ayo, gas aja. Ya, ingat ya, 2008 kan saya udah pisah nih ceritanya. Saya mulai lagi teman-teman semua, ini yang saya lakukan semuanya. Ya, jadi ada momen tersendiri teman-teman. Banyak orang di luar sana, tadi Mbak Lia kan cerita ya, kalau dia kemana-mana gendong anak, betul kan? Emang Mbak Lia doang, itu juga begitu. Cuman malu. Saat itu teman-teman semuanya, anak saya masih usia 4 tahun. Saya hanya bisa punya waktu untuk ketemu anak saya 1 bulan itu kurang lebih 4 hari sampai 5 hari maksimal. Kalau dihadapkan kondisi waktu saya tipis, kemudian saya dapat janji sama prospek, apa yang terjadi teman? Saya dilema nggak dengan 2 pilihan? Waktu untuk anak atau jalankan energi. Anda ngerasain apa yang saya rasain saat itu? Satu sisi, saya nggak mau kehilangan waktu sama anak saya teman-teman. Tapi satu sisi, saya nggak mau berhenti jalankan bisnis energi, nggak mau ngerem. Jangan sampai anak saya jadikan alasan untuk ngerem. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ajak Bapak Ibu semuanya presentasi ke sana, edukasi, terus saya ajak supaya hilangkan waktu untuk anak saya. Sekaligus presentasi. Nanti ada momen tersebut saya ceritakan ya. Setelah ini nanti seperti apa. Untuk teman-teman semuanya, apapun impian Anda, kalau Anda punya impian untuk anak Anda, ya anaknya jangan dijadiin rem, anaknya dijadiin gas. Ada yang belum mau berjuang buat anaknya? Banyak? Berarti kalau anaknya misalkan lagi pengen liburan atau apa lain sebagainya, ajak aja udah presentasi. Betul gitu ya? Jadikan gas teman-teman semuanya ya. Next. Nah, saya pun juga berproses teman-teman. Mau itu presentasi one on one, mau home sharing, mau bangun tim, mau ikut pameran, saya lakukan itu semua teman-teman. Ya. Bahkan mobil saya itu udah nggak bentuknya udah nggak mobil. Ini udah penting teman-teman mobil. Dulu saya benar-benar berjuang sendiri 2018 itu pakai Arimbi. Tahu Arimbi? Ada yang tahu kan? Ya, karena di daerah Tangerang, Banten sana. Bis Metro Mini. Tangan kanan saya nenteng 2 liter, tangan kiri saya 2 liter, tas gemblok saya nonton Beauty Water sama Strong Acid. Itu saya lakukan. Saya berjuang. Saya memang ada di cabang di daerah Banten. Tapi setiap Jumat, saya selalu ke kantor pusat teman-teman, di kantor saya kerjaan di BNI. Yang saya kerjakan saat itu, setiap meja kantor di ruangan kantor saya kasih beauty water. Beauty water, tiap meja. Yang kalau mereka mau, mereka tinggal naruh duit 50.000 di situ. Beauty water sama Strong Acid. Lumayan nggak? Pas pulang kantor, ada yang ini, ada yang beli, ada yang enggak. Itu saya lakukan teman-teman semuanya, saking butuhnya, saking perlunya. Gitu loh. Bahkan pada saat yang paling miris buat saya adalah, ini kan saya berjuang buat anak saya ceritanya. Tapi kan namanya saya sharingnya adalah beauty water, saya kan sering meraktekin kan, ada teman saya nanya, beauty water itu apa sih? Mas ini bagus kok buat kulit dan sebagainya. Saya terpaksa begini kan, cuk gitu kan. Sampai akhir di kantor dipanggil Bintil, dipanggil Cong, manggil beauty. Astagfirullah, terus dada baru sama saya. Ya kita berjuang buat anak, tapi banyak orang yang menghina, gitu loh. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Sabari aja teman-teman, tekuni aja apa yang teman-teman kerjakan, hingga nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang mereka tidak dapatkan. Ya.
Next. Nah, inilah mentalitasnya teman-teman yang teman-teman miliki. Sudah belum menjadikan Enagic sebagai big source income Anda? Saya memang tidak serapi Pak Oce pun Pak Teddy teman-teman, tapi saya punya datanya yang bisa bertanggungjawabkan dunia akhirat. Selama 2 tahun terakhir ini, total komisi yang masuk ke saya adalah 1,1 miliar. Berarti, yang tepuk tangannya paling kecil ketularan? Ya. Tangan, plok. Kenceng aja teman-teman, semangat aja ya. Berarti rata-rata per bulan berapa? 45 juta sampai 50 kan? Lumayan nggak? Yang dulunya karyawan gajinya cuma 5 juta, tiba-tiba dapetnya sekian. Betul? Yang dulunya kalau setiap kali ngambil ke ATM, ke rekening, itu sengaja badannya dipepet-pepetin sama mesin ATM. Kayak gini nih. Ngambilnya, dipepetin. Biar nggak ketahuan saldonya. Ya? Tuh, banyak ketawa paling kenceng karena ngalami juga. Ya? Tapi begitu dia Enagic teman-teman semuanya. Kalau perlu mesin ATM di situ, saya begini. Pak mau lihat cara gini saya? Kok bisa segitu mas? Bisa Enagic Pak. Wah, asik gak gitu ya? Itu teman-teman akan alami loh. Nanti kalau teman-teman punya rekening 100 juta, 200 juta, itu enak banget, buntutnya panjang, bener kan? Itu teman-teman semuanya. Anda mau mengalami itu? Mau dong. Berarti Anda harus jalankan Enagic sungguh-sungguh ya. Itu seperti teman-teman saya. Maka jadikan Enagic sebagai big source income Anda. Apa? Setuju ya? Nah saya pengen tanya nih, yang dari tadi ketawanya ngakakmu, dikira saya stand up kali di atas. Nah mbaknya di pakai hijab hitam ya. Namanya mbak siapa? Mbak? Nah mbak kerja di mana? Oh, oke. Kalau sebelahnya ibu? Kerja di? Kuliah Enagic. Dulunya? Ibu rumah tangga juga. Berarti mbak, apa yang saya ceritakan ini mengalami juga ya? Mengalami persis kan teman-teman? Artinya teman-teman semua di ruangan ini mengalami apa yang saya alami juga nggak? Mengalami teman-teman semuanya. Artinya teman-teman nggak sendirian, betul? Teman-teman berjuang di Enagic ini tidak sendirian. Teman-teman berjuang bersama-sama dengan keluarga besar Enagic teman-teman ya. Aplaus buat teman-teman semuanya. Next. Satu lagi mas, biar musiknya play. Nah ini teman-teman semuanya ya. Hasilnya saya syukuri, prosesnya saya nikmati teman-teman. Dari foto yang saya sharingkan ini teman-teman, yang sebelah sana adalah saya saat dapetin double rank 6A, 6A2, lalu 6A2 lagi teman-teman. Jumlahnya luar biasa sekali buat saya pribadi teman-teman. Dan itu bisa merubah kehidupan saya. Merubah yang dulunya Aldio ini miskin, tiba-tiba kehidupannya berubah. Si Aldio miskin sadar Bapak Ibu semua, kalau dia capek miskin, dia nggak mau miskin terus, dia nggak mau income-nya pas-pasan terus, sadar ya? Karena dia sadar, dia jalankan benar-benar sungguh-sungguh. Makanya 11 bulan lagi, dan saya nggak sendirian, teman-teman semua bisa mengalami apa yang saya alami loh. Cuman belum benar-benar sungguh-sungguhnya ya, lakuin yang terbaik, menjadi versi terbaik teman-teman semuanya. Nah ini terjadi teman-teman semuanya ya. Dari yang dulunya naik bis kemana-mana, saya udah bisa punya mobil sendiri. Naik kereta pun naik kereta yang bagus. Naik pesawat juga, ayo gitu. Kita bisa punya banyak pilihan kalau kita punya finansial yang terbaik, betul? Untungnya saat saya terpuruk saat itu, saya ketemunya mentor yang tepat yang mengajarkan saya untuk perbaikan diri. Karena beliau mengajarkan saya, perbaikan rezeki dimulai dari perbaikan diri teman-teman. Itu saya kerjakan teman-teman semuanya. Nah ini terjadi ya. Saya bisa visit ke Jepang. Yang dulunya anak saya berproses sama saya dari usia 4 tahun sampai usia 9 tahun. Sekarang teman-teman mau ngapain aja, mau waktunya main atau dia mau gimana aja, ayo siap bos. Itu saya lakukan buat anak saya ya. Next. Nah jangan pernah remehkan kekuatan doa teman-teman. Next. Anda bisa lihat teman-teman ya. Ini saya tulis Oktober 2019. Saat saya kondisi terpuruk, saat saya kondisi benar-benar berantakan, saya benar-benar tercerai-berai. Saya nggak tahu kondisi teman-teman lebih nyaman nggak dari saya. Tapi saat 2019 awal saya tulis kali ini,
Ini kebetulan nemu lagi teman-teman, saya pindah ke rumah. Anda bisa baca teman-teman. Yang pertama, saya pengen punya kebahagiaan yang lengkap. Ya, saya sehat, kaya raya, beruntung, punya manfaat luas. Anak saya Giovanni bisa bahagia, hidupnya terpenuhi. Banyak teman-teman menuliskan impian seperti itu, betul? Lalu yang terakhir teman-teman, saya pengen punya istri lagi yang tutur katanya lembut, ya, yang cantik, yang baik, ya, yang bisa menjadi sekaligus sahabat, yang bisa selalu menguatkan teman-teman. Ini ternyata udah saya doakan dari dulu teman-teman semuanya. 2019 saya terus berproses, saya tanpa pernah berhenti. Terus berproses teman-teman. Sampai akhirnya di 2024, tepatnya bulan April teman-teman, satu persatu doa saya terjawab teman-teman semuanya. Next mas. Next. Nah, April 2024 akhirnya saya melepas masa single, ya, melepas masa duda, melepas masa single. Berarti nanti ketua singlenya masih sama Mas JJ, ya. Sorry ya bro, gua overlap lagi bro. Tapi ini teman-teman, Anda bisa mengerti nggak? Saya saat menjalani renung sendirian, saya harus ajak anak dan sebagainya. Akhirnya saya bisa melengkapi itu semuanya di 2024 ini teman-teman. Jadi akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang yang benar-benar mengerti saya, yang betul-betul bisa membersamai saya teman-teman. Dan kebetulan beliau ada di sini teman-teman semuanya. Mohon berdiri istri saya, Ibu Enda Trina Puspukasari. Happy ending nggak? Belum selesai tapi kerjanya ya. Kenapa kok belum selesai teman-teman semuanya? Karena masih ada anak kan saya, betul kan? Nah makanya teman-teman ini ada satu video. Next mas. Next. Nah sebelum video ini dimulai teman-teman saya ingin bercerita dulu. Di sini ada yang impiannya untuk anaknya? Atau Anda saat ini seorang anak yang punya impian bagian orang tuanya? Ada? Dan teman-teman semuanya, video ini sebenarnya akan menggambarkan bagaimana perasaan hati saya dari 2019 saya berproses sampai 2024 itu benar berjuang untuk anak saya teman-teman. Saya nggak mau kehilangan waktu. Saya tahu teman-teman, saya pernah gagal menjadi seorang suami, tapi saya tidak akan pernah mau gagal menjadi seorang ayah teman-teman. Itu keputusan saya satu, dan momen terbaiknya adalah saat saya mengalami satu hal yang betul-betul kondisi di bawah itu muncul lecutan dalam diri teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya cerita, izinkan video ini bisa mewakili impian-impian anak Anda nanti ke depannya teman-teman semuanya. Silakan mas. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then if she's so perfect, I still wish that it was you. Perfect don't mean that it's working, so what can I do? Sometimes I look in her eyes and that's where I find my lips are lost, and I try to fall for her touch. Ini saya jalan-jalan sama kakak-kakak saya ya di Jogja.
Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang saat ini punya impian yang kuat buat anak-anaknya. Semoga video saya ini mewakili rasa cinta Anda, rasa kasih sayang Anda, rasa tulus Anda kepada anak Anda. Dan Anda tidak takut untuk berjuang buat anak Anda. Buat Anda para pejuang keluarga di ruangan ini, saya doakan rezeki Anda baik dan besar di Desa Najik, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk anak Anda. Next mas, kita next aja dulu. Next. Nah, satu lagi mas. Nah, sip. Siapa yang di sini ingin berjuang buat anak-anaknya? Banyak ya? Sudah sungguh-sungguh banget gak berjuangnya? Saya ada pada fase di mana saya harus mengalami keluarga berantakan. Korbannya siapa? Tapi alhamdulillah saya memang bisanya baik-baik. Jadi kami harus mengatur waktu. Anak menjadi kekuatan saya, Bapak Ibu semuanya. Menjadi kekuatan saya untuk terus bertahan dan terus berjuang di Desa Najik. Kalau Bapak Ibu lihat, ini foto-foto happy, ya. Tapi ada satu fase, satu momentum yang dimana saya ingin cerita, Bapak Ibu semuanya ya. Dulu 2019 awal, waktu itu anak saya masih umur 5 tahun. Ya. Saya punya janji temu dengan prospek saya di daerah Ciledug, Jakarta. Saat itu harusnya saya jatahnya untuk ikut quality time sama anak saya, main sama anak saya. Cuman karena saya dapat janjinya pas banget seperti itu, mau nggak mau ya udah anak saya ajak untuk membersamai proses presentasi edukasi dan Najik. Di sepanjang perjalanan teman-teman semuanya, itu saya naik travel, bukan mobil, travel dari Serang ke Jakarta. Saya harus bawa air, anak saya juga bantu bawa beberapa. Nyampe rumah prospek nasabah saya sendiri, saya presentasi teman-teman, bla bla bla. Di tengah presentasi, anak saya ngomong bisikin, "Hai, aku tunggu di depan ya." Dia mau nunggu di depan teman-teman, ke depan dia. Dan saya terus melanjutkan presentasi saya. Dan alhamdulillah nggak closing. Begitu selesai saya rapikan, lalu saya ke depan rumah. Saya cari anak saya kok nggak ada. Kemudian saya ke samping teman-teman. Di situ saya melihat anak saya tidur di samping rak sepatu, pakai alas kepet kaki, pakai keset, dia susu sendiri, keset. Dia tidur di situ. Saya sebagai seorang ayah melihatnya bagaimana teman-teman? Kalau ada di posisi saya. Tapi secepat mungkin teman-teman, saya hapus air mata saya. Tapi yang saya ingat pada momen saat itu adalah, saya tahu saya tidak boleh gagal menjadi seorang ayah. Saya harus berjuang di Desa Najik buat anak saya, teman-teman. Itu komitmen yang muncul dalam diri saya, teman-teman. Di perjalanan pulang, di travel yang sama, saya tanya, "Jom, kenapa nggak bilang kalau ngantuk? Kalau mau tidur?" Anak umur 6 tahun ngomong ke saya, "Enya lagi bisnis, closing ayah." Udah tahu, doain ayah Cio. Itu yang saya lakukan teman-teman. Maka teman-teman semuanya terus berproses aja apapun situasi dan kondisi Anda. Berproses dengan tekun, ikhlas dengan apapun hasilnya.
Karena pasti teman-teman kan punya magic moment tersendiri yang akan membuat komitmen teman-teman di hatinya ini akan naik. Akan benar-benar up, semuanya dia akan naik. Next. Nah, tadi udah sedihnya. Hingga akhirnya berproses kan teman-teman ya. Dan alhamdulillah perubahan hidupnya yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya. Yang dulunya serba minus jadi plus gitu. Hingga akhirnya saya sama istri saya yang saat ini kita sudah ada rumah sendiri dan itu menjadi hadiah terbaik untuk saya dan anak saya. Dan dulu saya kasih kejutan buat anak saya teman-teman dan dia happy banget teman-teman. Saya lihat di sini ya. Silakan Mas. Situasinya di dalamnya alhamdulillah sudah jadi kembali bersih dan kita lihat jadinya. Kamarnya sangat Apa sih? Happy banget ya teman-teman ya. Dan udah rapi kayak gini ya. Nah kita lihat. Hai. Eits, ternyata akhirnya kan sekarang udah ada yang temen nih. Jadi sudah gak ada yang namanya sekian lagi. Nah, udah mau sekian saya, udah yang teman Oke, teman-teman semuanya. Jadi bukan bermaksud kita tidak mengundang teman-teman semuanya. Karena memang saya tahu banget kalau saya informasikan di sini. Next Mas. Dah. Jatuhnya. Oke, next ya. Gak cukup durasinya ya. Happy gak teman-teman semuanya? Happy ya, saya juga bersyukur. Ternyata istri saya saat ini bisa cepat akrab sama Gio, bisa menganggap dia seperti anaknya sendiri, bisa berikan perhatian dan anak saya juga dekat juga. Saya bersyukur sekali teman-teman semuanya ya. Terima kasih ya buat istriku tersayang. Ya, itu teman-teman semuanya. Gimana teman-teman? Lengkap gini enak nggak? Happy nggak? Mau seperti itu juga? Tapi jumpalitanya siap nerima, naik turunnya siap nerima, harus siap, harus jalankan teman-teman semuanya, ya seperti itu, oke? Nah, next, apakah semua sudah lengkap teman-teman semuanya? Belum, ya? Keputusan kecil saya dulu teman-teman semuanya, ternyata saya lakukan dengan sungguh-sungguh dan berdampak dengan hasil dan kembang masa depan saya. Anda bisa melihat proses ini, ya? Kata Mas Rama tadi, wang seperti itu, oke? Apakah seperti ini udah lengkap, udah selesai? Sudah belum? Belum. Kenapa kok belum? Karena saya masih punya orang tua. Orang tua tinggal satu-satunya, bapak saya. Dan saya punya satu cerita untuk teman-teman semua yang sayang peduli sama orang tua Anda. Next Mas. Ini teman-teman semuanya. Alasan terbesar saya teman-teman. Satu klik lagi Mas. Ini ibu saya teman-teman. Dulu beliau adalah karyawan RRI. Jadi momentumnya pas banget ini di gedung RRI juga. Ibu saya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Beliau meninggal di usia 39 tahun, 40 tahun. Beliau berjuang dengan sakit kanker yang dideritanya. Saat itu saya masih kelas 5 SD. Dan di fase itulah teman-teman semua, saya melihat bagaimana saya tumbuh kehilangan kasih sayang dari seorang ibu. Saya jujur teman-teman, kalau pengen cerita ini udah kayak speechless, kayak kehilangan kata-kata dan sebagainya. Tapi tetap harus saya lakukan. Saya tahu banget, saya ingat banget, ibu saya ini berproses untuk berjuang untuk melawan sakit kankernya. Itu luar biasa banget teman-teman. Tahun 98 beliau lagi kambuh, sakitnya luar biasa.
Yang beliau lakukan itu hanyalah tidur di kolong tempat tidur untuk menyembunyiin rasa sakitnya supaya gak ketahuan keluarga. Tapi di rumah itu mungkin saya satu-satunya yang tahu. Setiap kali ibu saya menangis di bawah tempat tidur, yang saya lakukan hanya bisa meluk ibu saya dari belakang. Jadi saya punya kenangan memori masa kecil teman-teman. Saya selalu memeluk ibu saya dari belakang untuk menenangkan dia yang lagi nangis karena khawatir sakit kankernya nanti akan berdampak parah. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Lalu next one. Gambarnya bisa tampil. Nah, hingga akhirnya Tuhan lebih sayang ibu saya teman-teman. Tuhan lebih sayang kepada ibu saya hingga ia dipanggil oleh Maha Kuasa meninggalkan saya sama kakak saya. Tapi di momen inilah teman-teman, ibu saya seperti nitip pesan. Le, jaga bapakmu ya, bikin bapakmu bahagia. Itu nancep teman-teman semua, itu nancep banget di hati sama di otak saya sampai sekarang. Ada yang ibunya udah gak ada seperti saya dulu. Ada yang masih punya orang tua lengkap. Buat anak yang masih muda-muda teman-teman semuanya, Anda jangan sombong karena merasa masih muda, orang tua masih ada. Enggak. Kita nggak pernah tahu kapan waktu terakhir kita untuk keluarga kita. Yang saat ini orang tua sedang sakit nih, nungguin Anda itu sukses, tapi nggak sukses karena malas, karena nunda. Mau sampai kapan Anda tega nungguin orang tua Anda, nungguin Anda buat sukses? Nih yang muda nih, ataupun Anda masih punya orang tua, saya pengen tanya kepada Anda, saya pengen ketuk di hati Anda satu persatu saat ini. Anda sungguh-sungguh nggak sama impian Anda? Anda benar-benar sungguh-sungguh nggak pengen bahagiain orang tua Anda? Anda benar-benar serius nggak pengen bahagiain ibu atau orang tua Anda? Pak, Bu, kalau mau benar-benar mau sungguh-sungguh, ya lakuin yang terbaik dong. Anda udah punya kendaraannya loh di Desa Rajek. Jangan ngeluh lagi. Jangan banyak alasan lagi. Just do the best teman-teman. Lakuin terbaik aja udah. Kalau kita niatkannya untuk orang tua kita, saya yakin teman-teman akan dapat kemudahan dari Tuhan. Nah ini teman-teman, alasan terkuat saya, orang tua satu-satunya buat saya yang saat ini masih ada, ayah saya teman-teman. Ada di ruangan ini yang tinggal ayahnya juga, sama seperti saya. Berarti ini waktunya Anda untuk menjawab doa-doa orang tua Anda, bahwa Anda semuanya akan menjadi orang-orang yang berhasil membuat bangga orang tua Anda. Amin ya semua ya. Next teman-teman. Satu lagi Pak. Ini ya teman-teman ya. Saya punya impian yang begitu kuat untuk menjaga ayah saya Bapak semua. Untuk ngebahagiain ayah saya karena orang tua yang terakhir nih, satunya, harta saya ini tinggal satu-satunya ya bapak saya ini teman-teman. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda semuanya, apakah Anda benar-benar mempunyai itu semua? Teman-teman, ini waktu foto saya support orang tua saya, bapak saya 25 juta per bulan untuk uang pensiunnya dia, untuk sehari-harinya dia. Dan semuanya ini 100% dari energi. 100% teman-teman semua itu dari energi. Saya support itu semuanya terus teman-teman untuk orang tua saya. Happy banget Bapak semuanya orang tua saya. Dia benar-benar seneng banget punya uang pensiun gitu. Ya, tapi ternyata teman-teman, selama saya berikan uang itu ternyata nggak dipakai loh. Sama sekali nggak dipakai sama orang tua saya. Ternyata teman-teman semuanya, beliau punya satu tujuan
Ya, beliau punya satu pikiran, ya, yaitu rumah, teman-teman. Rumahnya itu belum selesai, sertifikatnya itu masih ada di orang lain. Yang berpuluh tahun itu terjadi, nggak pernah diceritain ke anaknya. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Saat saya tahu itu, saat saya baru ngerti cerita itu dari saudara saya bangkit lagi, saya fight lagi, saya kejar double title saya lagi, reward dan komisinya saya berikan untuk lunasin itu semuanya, teman-teman. Total 350 juta itu saya berikan untuk bisa lunasin itu, teman-teman semuanya. Next, mas. Ini teman-teman semuanya. Ini yang saya berikan untuk orang tua saya. Ini buat saya adalah pencapaian. Pencapaian sekaligus saya menjawab harapan almarhum ibu saya, teman-teman. Lalu bagaimana dengan Anda? Yang sekarang orang tuanya masih lengkap, ataupun tinggal salah satu masih ada. Anda masih punya waktu loh, Anda masih punya kesempatan loh, untuk bisa merubah kehidupan Anda dan memberikan terbaik untuk orang tua Anda, teman-teman semuanya. Anda mau nggak ngelakuin itu? Anda mau nggak? Yakin mau sungguh-sungguh jalankannya? Sekarang, next mas. Satu pilihan buat teman-teman semuanya, ya. Anda lihat di video ini, ada api yang menyala, ya. Saya tahu nggak mudah jadi Anda. Saya ngerti banyak banget kondisi-kondisi yang membuat Anda pengen nyerah, betul? Saya tahu nggak mudah berproses di Enaljik, teman-teman. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Itu bisa terjadi, teman-teman, karena sudah banyak yang mencontohkan dari para sponsor kita.